warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Amanda Tritania dengan NIM F12412310002. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang tema seisme atau gempa bumi. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga mudah dipahami ya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Nah, yang pertama itu adalah pengertian gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam kerak bumi. Energi ini biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi, atau runtuhan tanah. Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa faktor utamanya, yaitu akibat dari tektonik. Nah, gempa yang terjadi akibat pergerakan atau tumbukan lempeng tektonik. Ini adalah jenis gempa yang paling umum dan juga yang paling kuat. Selanjutnya yaitu vulkanik. Gempa yang disebabkan oleh aktivitas magma di dalam gunung berapi biasanya terjadi sebelum atau setelah erupsi. Lalu ada runtuhan. Gempa kecil yang terjadi akibat runtuhan gua atau tanah di dalam bumi biasanya di daerah pertambangan atau pegunungan kapur. Lalu yang terakhir, buatan. Gempa yang terjadi akibat aktivitas manusia, seperti ledakan, bahan peledak, atau uji coba nuklir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gempa bumi. Adapun jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya. Menurut penyebab terjadinya, gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Lalu yang kedua, ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Lalu yang ketiga, gempa bumi runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Lalu berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, jenis-jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, gempa bumi dalam. Nah, gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di permukaan bumi. Gempa bumi dalam pada waktu tidak terlalu berbahaya. Lalu yang kedua, gempa bumi menengah. Nah, gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Dan terakhir, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 600 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Adapun dampak dari gempa bumi. Gempa bumi dapat menimbulkan berbagai dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak ini bergantung pada kekuatan gempa, kedalaman hiposenter, lokasi epicenter, serta kondisi lingkungan dan infrastruktur di daerah yang terkena gempa. Berikut adalah beberapa dampak utama gempa bumi. Yang pertama, dampak fisik dan lingkungan. Contohnya seperti kerusakan bangunan, longsor dan retakan tanah, tsunami, dan perubahan permukaan tanah. Lalu yang kedua ada dampak sosial, seperti korban jiwa dan luka-luka, kehilangan tempat tinggal, krisis pangan dan air bersih, dan trauma dan gangguan psikologis. Selanjutnya, ada dampak ekonomi, seperti kerugian material yang besar, gangguan aktivitas ekonomi, penurunan investasi. Lalu yang terakhir ada dampak infrastruktur dan transportasi, seperti kerusakan jalan dan jembatan, gangguan listrik dan komunikasi, kebocoran gas dan kebakaran. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa gempa bumi dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari aktivitas alamiah hingga perbuatan manusia. Adapun dampak yang diakibatkan mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan yang parah.
Untuk itu, kita semua selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun. Oke, mungkin cukup sekian materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.